Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala tulabul ilmi rabbi sholli wa yassiri amri wa uqlata min lisan yafqahu qawli rabbi jini iman warzuqni fahman la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul aziz. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita semuanya membacakan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan di hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mempercayakan sisa-sisa umur kita kepada kita, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus patut mensyukurinya. Cuma yang kita patut disyukuri diantaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya dan saudara-saudaraku yang para netizen dimanapun Anda berada bisa bertatap muka lagi dengan saya, dengan channel saya yaitu Santri Angin PSS Banten. Tolong bantu klik dan subscribe ya biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Para master dan bahter dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, salam persaudaraan sedunia, maupun yang di dalam negeri, maupun yang di luar negeri, maupun yang di alam nyata, maupun yang di alam gaib. Salam. Salam hormat saya kepada guru besar Majikarya dan guru besar agama yang lainnya gitu. Serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling mulia, manusia kekasih Allah, yaitu baginda dalam kita Habibah wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang merang, darinya tidak tahu menjadi tahu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para shodikin, para solihin, para syuhada, para kiai, para ustadz, dan tidak lupa juga kepada perawan. Dan tidak lupa juga kepada para odeng, para nyoran, para semuanya ngacaprak positif. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selamat pagi. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan yang Allah banjakan, judulnya itu yaitu akan saya menjelaskan, yaitu boleh enggak uang haram itu disodakohkan. Ada yang pengen tahu enggak? Boleh enggak uang haram itu disodakohkan? Ada yang bilang katanya boleh, ada yang bilang enggak gitu. Jadi begini saudaraku yang dirahmati Allah, kalau uang haram itu tetap haram, mau di gimana pun tidak akan bisa gitu. Maupun kita disodakohkan, diinfakkan gitu untuk menolong fakir miskin, jompo gitu, hamba sah, tidak bisa gitu. Kalau uang haram tetap haram, tidak bisa dibikin menjadi halal gitu. Walaupun tujuannya itu baik gitu, seperti menolong orang miskin gitu, anak yatim, jompo tidak boleh gitu. Entah itu hasil judi, hasil merampok, uang haram hasil menipu, hasil membegal, hasil mencopet, itu
tetap gitu ya. Kalau uang haram itu tetap haram, tidak bisa disedekahkan, tetap aja haram. Contohnya ada gitu ya di kisahnya Sunan Kalijaga alias Raden Said. Raden Said itu sebelum dia menjadi Sunan Kalijaga di zaman kerajaan itu, yaitu di kerajaan Majapahit, dia itu melihat masyarakatnya gitu ya, banyak yang kelaparan gitu ya, banyak orang-orang miskin. Dia itu rasa kasihan gimana caranya untuk menolongnya, tapi sebelum itu dia itu belum berilmu agamanya gitu, belum dalam, makanya tidak tahu. Dia ada inisiatif gitu ya, untuk menolong orang miskin itu karena banyak yang kelaparan. Dengan caranya apa? Dengan caranya merampok, dengan caranya mencuri gitu ya, padahal itu tidak boleh gitu ya. Memang tujuannya Raden Said itu baik gitu untuk menolong, tapi caranya yang salah gitu. Caranya yang satu tujuannya baik untuk menolong orang miskin, untuk menolong yang kelaparan gitu, tapi caranya yang salah. Nah setelah itu dia itu disidang sama gurunya. Nah setelah itu tangannya itu dia itu diapain, dipukul, harusnya itu dipotong, cuman berhubung ada keringanan hukuman jadi cuma dicambuk saja tangannya. Jadi kalau uang haram itu tetap haram gitu ya. Jadi tidak bisa disedekahkan, tidak bisa kita untuk menolong orang miskin gitu ya, hamba sahaya gitu, jompo anak yang tidak bisa gitu. Jadi uang haram itu halnya sama dengan memakan uang riba gitu. Dijelaskan di Al-Quran juga kepada semua umat muslim, kalau kita makan uang haram itu sama dengan memakan uang riba. Kalau orang-orang yang sudah memakan uang haram atau memakan uang riba itu kayak orang yang kemasukan setan karena gila. Karena itu dijelaskan di surat Al-Baqarah, yaitu surat 2 ayatnya itu 275. Saya akan membacakannya. Ini ayatnya, saudara-saudaraku para netizen, kelihatan enggak ayat ini? Ini ayat mana? Saya akan bacakan saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yakuluna riba la yakuluna illa kama yakumul ladzi yatakhabatuhu syaiton minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila tuh kan. Jadi orang yang sudah makan uang haram, uang makan riba itu seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Kenapa dibilang Al-Quran itu seperti kemasukan setan atau seperti orang gila? Emang kalau dia orang merasa normal gitu, orang merasa ngerti gitu ya, uang haram itu ya haram gitu, jangan dimakan gitu. Kalau kita makan uang haram sama aja kita itu udah memakan api neraka. Jadi uang haram itu akan berubah menjadi api neraka di kelak nanti, di akhirat nanti. Jadi uang haram itu tidak boleh, tidak bisa disedekahkan ya, tidak bisa. Bahkan uang halal pun seharusnya harus dibersihkan dengan 2,5% gitu ya. Dijelaskan lagi, diteruskan lagi di ayat yang selanjutnya ya. Saya akan bacakan ayatnya saja. Allah memusnahkan riba dan menyebarkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimpangan dosa. Kan? Jadi Allah itu akan memusnahkan riba gitu. Jadi makanya kita itu harus mencarinya itu harus dengan uang halal gitu ya. Kalau kita mau menolong sesama, mau bersedekah harus dengan uang halal, jangan uang haram. Kalau uang haram itu tidak bisa disedekahkan gitu ya. Entah gitu uang itu hasil mencuri, saya ulang lagi, hasil mencopet, membegal, hasil menjual babi, hasil menjual anjing, hasil menjual ular, tetap haram gitu, tidak bisa disedekahkan gitu. Jadi terutama ini bagi suami-suami ya, bagi bapak-bapak, tolonglah kasihlah makan keluargamu dengan uang yang haram. Jangan maksudnya kasihlah dengan uang yang halal, jangan kasih dengan
uang riba atau uang haram, karena kelak di akhirat nanti kita itu sama saja dengan memakan api neraka gitu. Dijelaskan di dalam surat Al-Qur'an pun gitu ya, dijelaskan di surat Al-Tahrim ayat 6 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, tuh kan. Jadi jagalah keluargamu dari api neraka. Jangan kasih uang haram, jangan kasih uang riba. Kalau uang haram itu, uang riba itu udah dimakan, kan berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Bagaimana itu? Ya. Jadi tolonglah para ibu, para bapak, kasihlah makan dengan uang halal, jangan uang haram. Meskipun kita itu harus bekerja keras, kita harus banting tulang, tapi tolonglah mencari dengan uang yang halal, jangan uang yang haram. Kan jagalah keluargamu dari api neraka. Otomatis harus keluarganya, harus bapaknya, ya harus ibunya. Jadi tolonglah gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, uang haram itu tidak bisa disodakohkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kultum di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudariku yang dirahmati Allah atau para netizen, khususnya bagi saya pribadi, karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari hawa nafsu saya pribadi. Jazakumullah khairan katsira wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.